Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Enda Arna dari kelas 2 FA 3 dengan NPM 191 FF03129. Di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah Kimia Medisinal. Nah, apa sih kimia medisinal itu? Kimia medisinal adalah disiplin ilmu berbasis ilmu kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, dan farmasi yang fokus pada yang pertama ada invensi, penemuan, desain, identifikasi, dan preparasi senyawa-senyawa yang aktif secara biologis. Yang kedua, ada studi metabolisme molekul. Yang ketiga, ada interpretasi model kerja molekul pada level molekul dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivitas HAS atau SAR. Kemudian di sini ada obat. Obat adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Nah, para ahli kimia itu tidak menyukai istilah drug karena punya konotasi yang negatif. Mereka lebih suka menggunakan istilah medisin. Obat yang baik itu adalah obat yang digunakan dalam pengobatan suatu penyakit. Obat yang aman adalah obat yang tidak menimbulkan efek samping. Di sini ada obat versus racun. Racun adalah setiap zat, baik padat, cair maupun gas, yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Selain itu juga ada toksin. Toksin adalah zat beracun yang dihasilkan oleh sel atau organisme hidup. Nah, obat itu bisa menjadi racun kalau dosisnya itu berlebih. Selanjutnya ada kerja obat. Obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan target kerjanya. Target kerja obat dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul. Interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekuler. Nah, di sini ikatan intermolekuler adalah berupa ikatan yang lemah antara molekul target dan obat. Ikatan ini dapat berupa ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, interaksi ion-dipol, dan interaksi van der Waals. Selanjutnya ada klasifikasi obat. Di sini ada 4 klasifikasi obat. Yang pertama ada berdasarkan efek farmakologisnya, yang kedua ada berdasarkan sistem targetnya, yang ketiga ada berdasarkan struktur molekulnya, yang keempat ada berdasarkan molekul targetnya. Selanjutnya ada druggable target. Yang pertama ada protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Yang kedua ada asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA atau pada RNA. Yang ketiga ada organel sel. Organel sel juga dapat menjadi target kerja obat, misalnya ribosom atau lisosom. Struktur protein terdiri dari 4 struktur. Yang pertama ada struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan yang keempat ada struktur kuartenar. Di sini ada fungsi protein. Protein struktural. Protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat, kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Yang kedua ada protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyeludupkan bahan-bahan kimia penting seperti asam amino, gula, dan asam nukleat ke dalam sel. Protein juga berperan dalam transport kembali neurotransmitter ke dalam neuron. Fungsi protein selanjutnya, di sini ada enzim dan reseptor. Enzim dan reseptor merupakan protein yang paling umum menjadi target kerja obat. Selanjutnya ada protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Selanjutnya ada enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi. Reaksi yang dikatalis enzim itu berlangsung dalam kondisi equilibrium atau setimbang. Enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium.
Nah, di sini selanjutnya ada fase yang dilalui molekul obat. Yang pertama ada fase farmasetika, yang kedua ada fase terapeutik, yang ketiga ada fase farmakokinetik, yang keempat ada fase farmakodinamik. Kemudian ada sifat fisik molekul obat. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama ada sifat fisikokimia, yang kedua ada sifat bentuk, yang ketiga ada sifat elektronik, dan yang keempat ada sifat stereokimia. Di sini ada identifikasi lead compounds. Identifikasi ini dapat dilakukan yang pertama bisa dengan secara kebetulan, yang kedua sumber eksogen, yang ketiga desain obat rasional, yang keempat sintesis kombinatorial dan HTS, yang kelima ada genomik dan proteomik. Nah, di sini yang terakhir ada desain obat. Desain obat itu ada tahapannya. Apa aja sih tahapannya itu? Yang pertama ada identifikasi lead compounds atau senyawa penuntun. Yang kedua ada sintesis dan uji biologis terhadap lead compounds. Yang ketiga ada optimasi farmakodinamik. Yang keempat ada optimasi farmakokinetik dan farmasetika. Yang kelima ada uji klinis dan praklinis senyawa analog. Cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan kata atau informasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.